Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa yang sangat saya hormati, sayangi, semoga senantiasa dalam keadaan semangat terjaga untuk belajar hingga menuntaskan bagaimana caranya menulis artikel yang baik, yang belum mempunyai publikasi artikel di dalam jurnal. Semoga dengan adanya kesempatan mengikuti kuliah ini bisa memacu untuk menghasilkan karya tulis ilmiah dengan baik. Dan saya berharap dan berdoa semoga para mahasiswa semua, Bapak Ibu mahasiswa dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan metode. Bagaimana caranya kita menuliskan metode di dalam sebuah kajian artikel gitu ya. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana caranya menuliskan introduction, theoretical framework atau teori, walaupun beberapa manajemen dari jurnal itu tidak menuliskan secara eksplisit teori-teori tersebut di dalam artikel. Biasanya ada yang include dengan introduction, oke? Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, sebelum kita belajar bersama terkait dengan metode dan penulisannya di dalam sebuah kajian artikel, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Bagi yang tidak beragama muslim, untuk menyesuaikan, bagi yang muslim mari kita membaca doa basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan metode ini ternyata masih belum mengembalikan hasil revisi ya, hasil revisi yang saya review gitu ya. Ada beberapa saja, tetapi yang lain sepertinya tumbang gitu ya. Oke. Nah, ini saja sebenarnya yang penting untuk kita tuliskan di dalam sebuah metode di artikel. Kalau Bapak Ibu memang pihak jurnal, reviewer di dalam jurnal tersebut gitu ya, tidak akan banyak sekali, tidak akan meminta kita menuliskan normatif dari metode tersebut. Misalnya jenis penelitian, langsung saja kita tuliskan jenis penelitian apa yang kita gunakan di dalam penelitian tersebut gitu ya, atau di dalam artikel itu. Jadi tidak perlu menuliskan jenis penelitian ini menurut dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai kalau menurut saya itu hanya sebagai penguatan saja. Jadi langsung saja jenis penelitiannya apa, to the point. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini atau jenis penelitian ini menggunakan misalnya kuantitatif, kualitatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah pendekatan yang dipilih. Seperti yang sudah dipahami ketika Bapak Ibu dan teman-teman mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian gitu ya, pasti memahami bahwa pendekatan di dalam penelitian itu sangat banyak gitu. Nanti di akhir akan saya sampaikan beberapa pendekatan-pendekatan di dalam sebuah penelitian supaya untuk bisa mengingatkan kembali gitu ya, recall terkait dengan teori-teori pendekatan yang ada di dalam metodologi penelitian. Oke, banyak sekali. Nah, Bapak Ibu bisa memilih, Bapak Ibu teman-teman bisa memilih pendekatan apa yang digunakan. Kalau misalnya jenisnya menggunakan kualitatif gitu ya, pendekatannya kan banyak sekali, tidak semuanya gitu. Misalnya ada studi kasus, fenomenologi, etnografi, grounded teori, naratif, dan lain sebagainya. Kuantitatif juga demikian, atau mungkin dengan menggunakan jenis penelitian yang lain misalnya ya, evaluasi, R&D, atau literatur review gitu ya, penelitian-penelitian dokumen gitu ya. Masing-masing dari jenis penelitian tersebut juga memiliki pendekatan tersendiri. Nah, itu perlu dituliskan. Lalu setelah menuliskan apa pendekatan yang dipilih oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, selanjutnya adalah bagaimana caranya mengungkapkan bahwa ini loh alasan saya memilih pendekatan yang digunakan di dalam sebuah penelitian yang saya lakukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu menuliskan alasan memilih pendekatan tersebut. Kenapa? Saya memilih studi kasus gitu ya, jenis penelitiannya kualitatif, pendekatannya studi kasus. Alasan saya memilih studi kasus itu karena apa? Untuk mengungkapkan, untuk mengeksplorasi makna dan lain sebagainya. Nah, begitu juga di kuantitatif. Alasan saya menggunakan misalnya ya, sebut saja regresi gitu atau regresi linear, regresi berganda, regresi sederhana dan lain sebagainya. Kenapa saya menggunakan itu? Nah, itu bisa dituliskan. Nah, setelah menuliskan alasan memilih pendekatan, selanjutnya adalah responden atau partisipan. Nah, ini
mohon Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk menyesuaikan ya. Kita ketahui bahwa responden itu biasa digunakan di dalam sebuah penelitian kuantitatif. Sedangkan partisipan, narasumber, sumber data, itu biasanya digunakan di dalam sebuah penelitian kualitatif. Karena memang beda gitu ya. Responden itu kan pembentukannya dari populasi yang banyak, lalu diambil sampelnya dan terbentuklah sebuah responden. Sedangkan partisipan itu bisa dipilih atau bisa secara tidak sengaja memilih gitu ya partisipan, tergantung cara bagaimana pengambilan data dilakukan. Oke, selanjutnya tempat penelitian. Nah, ini perlu dituliskan di dalam metode penelitian, dituliskan di dalam artikel gitu ya. Tempat penelitian. Kalau di dalam kualitatif biasanya kita mendengar atau melihat atau membaca tempat penelitian itu adalah setting gitu ya, setting penelitian atau tempat penelitian. Nah, the next yaitu adalah teknik pengambilan data. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa bercerita bagaimana teknik pengambilan data, tetapi ingat harus disampaikan secara teknik gitu ya. Maksudnya tidak hanya sekedar formatif atau normatif gitu ya. Bagaimana bedanya itu? Banyak teman-teman mahasiswa ketika saya membimbing menuliskan teknik pengambilan data itu masih normatif. Jadi teknik pengambilan data itu masih menceritakan kondisi teori, jadi bukan kondisi teknik. Kondisi teknik ini berarti bahwa Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa teknik pengambilan data tidak hanya sekedar disampaikan secara teori saja. Misalnya, teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Titik. Kalau misalnya mau dibuatkan dengan teori, silahkan wawancara menurut A, B, C itu adalah bla 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 gitu ya. Nah, tapi selanjutnya Bapak Ibu harus menuliskan teknikalnya seperti apa. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bantuan recorder misalnya gitu kan. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai narasumber, yaitu wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi makna terkait objek penelitian, yaitu misalnya leadership atau kalau enggak teacher skills dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya kita mengungkapkan teknik pengambilan data secara teknikal gitu ya, bukan normatif. Oke, the next yaitu adalah teknik analisis data. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa perlu menuliskan bagaimana caranya menganalisis data. Jadi tidak hanya sekedar, di sini juga lagi-lagi tidak hanya sekedar normatif gitu ya, tapi benar-benar bagaimana caranya kita bisa menuliskan analisis data. Misal saja, kalau di dalam sebuah penelitian kuantitatif itu pasti sudah baku dan memiliki langkah-langkah yang nyata dan itu terstruktur ya, tidak bisa dipisahkan. Apalagi ketika Bapak Ibu menggunakan analisis data kuantitatif yang dia harus memiliki syarat gitu kan ya. Kan ada tuh ketika kita menganalisis data kuantitatif kita menggunakan uji prasyarat gitu. Kalau misalnya tidak ada uji prasyarat kita tidak boleh menganalisis dulu gitu. Nah, itu nanti bisa di-recall kembali pengetahuan metodologi atau analisis data tentang kuantitatif gitu ya, dulu sama Prof. Puji gitu ya. Oke, nah kalau kualitatif bagaimana? Kualitatif juga seperti itu. Misalnya tadi jenis penelitiannya adalah kualitatif, pendekatannya adalah studi kasus. Studi kasus ini memiliki model analisis yang sangat banyak sekali, tergantung dari teori atau model siapa gitu ya. Misalnya ada modelnya dari Robert Kain, atau dari Creswell, atau dari Denzin, dan lain sebagainya. Nah, itu memiliki cara analisis yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa menuliskan dengan step-step yang ada di dalam teori tersebut, model tersebut, selanjutnya dituliskan secara teknikal. Oke ya. Dan the last yaitu prosedur analisis data. Nah, ini adalah prosedurnya bagaimana. Misalnya model yang tadi ya, model analisisnya kalau di dalam kuantitatif ya berarti prosedurnya yang pertama adalah misalnya sebar angket gitu kayak menentukan responden, sebar angket, angket dilakukan dengan cara responden mengisi angket dilakukan dengan cara mungkin bisa dengan tatap muka, dengan menggunakan Google Form, dengan menggunakan link Bitly melalui WA dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bisa dicari
dicari langkah-langkah untuk memenuhi prosedur tersebut sampai akhir gitu ya, itu yang kuantitatif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif ya tergantung tadi model yang dipilih oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua kayak gitu ya. Misalnya yang pertama adalah analisis dokumen. Oke, analisis dokumen itu ngapain saja gitu kan? Analisis dokumen dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen yang sesuai atau relevan dengan subjek penelitian yang dilakukan atau dengan objek penelitian yang dilakukan atau substansi dari penelitian tersebut dan lain sebagainya. Nah, oke. Bapak Ibu teman-teman, nah ini contoh dari metode-metode penulisan gitu ya, metode-metode yang ada di dalam artikel gitu kan. Yang pertama ini, metode using a qualitative research design, this study identified and explored the behavior of school leaders in a. Nah, ini langsung dijelaskan bagaimana caranya dia bisa mengungkapkan terkait dengan behavior of school leaders gitu ya, dan yang diimplementasikan di sekolahan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada normatifnya satu gitu ya, dia mengungkapkan untuk menguatkan pendapatnya dia bahwa didukung dari teori tersebut. Nah, itu nggak apa-apa asal tidak dituliskan secara normatif semua gitu ya. Misalnya penelitian ini menggunakan kualitatif. Kualitatif adalah kualitatif merupakan kualitatif menurut teori A adalah dan lain sebagainya. Nah, bukan seperti itu. Oke, ada contoh lagi misalnya ini. The study was designed with action research gitu ya. Dia mau menjelaskan mengapa menggunakan action research gitu. Untuk apa? Karena gitu kan. Jadi untuk apa? Alasannya apa? Karena action research is a pattern based on dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penguatan saja, teori-teorinya yang ada itu untuk penguatan. Jadi bukan sekedar untuk disampaikan bahwa yang seperti tadi saya sampaikan bahwa hanya sekedar penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut A, menurut B, menurut C, menurut D, menurut A dan lain sebagainya itu bukan seperti itu. Oke, the next, ini masih ya. SAM was the design used in this study. Oke, dia menggunakan SAM, Structural Equation Modeling. Nah, ini kuantitatif gitu ya, pembentukan dari kuantitatif. Oke, banyak sekali contoh-contohnya. Asal kita tahu bagaimana caranya kita menuliskan metode dengan benar gitu ya. Poin-poin apa saja yang di dalam yang diperlukan di dalam metode. Nah, insya Allah kita akan memahami alurnya tersebut. Nah, ini research setting, population, and sample. Ini perlu dijelaskan juga sampelnya siapa, populasinya siapa, seperti itu. Bagaimana cara pengambilan sampel itu biasanya di kuantitatif. Kalau di kualitatif juga ada bagaimana cara pengambilan sampel, apakah dengan purposif. Purposif itu sudah ditentukan sejak awal, sejak Bapak Ibu teman-teman mahasiswa membuat sebuah kajian penelitian kualitatif gitu ya. Oh, ini adalah sumber datanya ini. Kenapa demikian? Sumber datanya sudah dipilih karena memang yang sudah dipilih itu mengetahui tentang subjek penelitian gitu ya, substansi penelitian yang berkecimpung gitu dan lain sebagainya. Oke. Data collection. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Kalau di dalam kualitatif jelas ya, wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga audiovisual gitu ya. Kalau di dalam kuantitatif bisa menggunakan survei, bisa menggunakan kuesioner. Itu bisa dijelaskan di dalam artikel tersebut. Data analyze. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Dia menjelaskan terkait dengan bagaimana caranya menganalisis data kualitatif tersebut, bagaimana caranya menganalisis data kuantitatif tersebut. Kalau kuantitatif mungkin di tesis gitu kan banyak sekali rumus-rumus yang harus dimasukkan. Kalau di dalam artikel menurut saya tidak perlu dimasukkan semuanya karena itu nanti bakal akan memakan banyak tempat dan banyak lembar gitu ya, pages-nya jadi banyak sekali. Oke, nah Bapak Ibu teman-teman untuk mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali jenis-jenis penelitian, saya di sini hanya menyampaikan tidak sedetail yang disampaikan di dalam mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Hanya mengingatkan kembali ini loh, jenis penelitian itu sebenarnya banyak banget dan mungkin nggak hanya ini saja, saya hanya bisa menampilkan ini dulu gitu ya, kuantitatif, kualitatif, mixed method, R&D, literatur review, dan evaluasi. Sebenarnya masih banyak, misalnya ada penelitian kebijakan gitu kan, itu juga perlu
Hanya saja mungkin kita lebih sering fokus ke kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Nah, ini buat pengetahuan aja. Oke. Ini adalah jenis penelitian. Jadi kalau misalnya mau menuliskan di dalam metodologi penelitian di artikel gitu ya, metode gitu ya, itu pilih aja salah satu jenisnya apa. Nah, setiap jenis ini dia memiliki apa namanya? Pendekatan. Oke, kita bahas ya secara cepat, ringkas gitu ya. Oke, bagaimana pendekatan kuantitatif? Nah, ini banyak sekali pendekatan kuantitatifnya, mulai dari survei, korelasi, kausal komparatif, eksperimen, dan eksperimen single subject. Dan itu pun masih memiliki banyak ini ya, banyak cabangnya gitu ya. Misalnya survei aja masih ada cross sectional dan longitudinal. Longitudinal aja masih ada yang seperti apa, mau yang time series atau yang panel atau yang cohort study. Itu banyak sekali. Nah, itu bisa dituliskan di dalam metode, di dalam penulisan artikel. Jadi kalau misalnya memang mau detail, bisa misalnya penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, pendekatannya adalah korelasional misalnya dengan menggunakan ex post facto yang seperti apa, seperti itu ya. Bisa menggunakan yang regresi, analisis atau korelasi dan sebagainya. Oke. Ini pengetahuan secara umum saja, saya tidak akan membahas ini karena memang ini harusnya ada di mata kuliah metodologi penelitian metodologi penelitian manajemen pendidikan. Oke ya. Nah, the next ini adalah kualitatif. Sebenarnya kualitatif itu juga banyak sekali, hanya saja karena banyak yang banyak tampil gitu ya, banyak yang digunakan itu adalah 5 hal ini. Tetapi memang masih banyak sekali, ini pun cabangnya masih banyak, misalnya Gurundi teori pun masih memiliki jenis pendekatan yang lain gitu ya, pendekatan-pendekatan yang studi kasus juga ada. Studi kasus tuh yang single case study, ada yang multiple case study, naratif juga seperti itu, fenomenologi, etnografi juga seperti itu. Jadi masih banyak sekali yang perlu diimprove teman-teman dan Bapak Ibu semua terkait dengan jenis pendekatan yang dipilih supaya tidak bingung. Karena selama ini saya melihat ketika review artikel hanya sekedar menuliskan saja gitu ya. Ini mungkin ikut-ikutan dengan penulisan artikel yang lalu. Padahal sebenarnya kebutuhan artikel ini apa sih? Kebutuhan artikel Bapak Ibu teman-teman itu apa? Mohon dong disesuaikan kayak gitu ya. Tolong dong disesuaikan apa yang sudah dilakukan dengan apa yang direncanakan sama dengan apa yang akan dihasilkan di dalam artikel atau penelitian tersebut. Oke, the next. Nah, itu tadi kan kualitatif gitu ya. Kualitatif kan banyak sekali, tapi saya hanya menampilkan 5 karena memang hanya 5 ini yang menurut saya berseliweran di dalam jurnal gitu kan, grounded. Tapi sebenarnya banyak ini saya lihat kan ya. Oke, penulis menurut Jacob itu ada pendekatan kualitatifnya itu banyak sekali. Misalnya psikologi ekologis, etnografi holistik, antropologi kognitif dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa membaca sendiri gitu ya, tidak perlu saya bacakan. Oke, Jacob, Lancy, Denzin gitu kan, Mills Haberman. Nah, ini Mills Haberman itu juga banyak sekali yang digunakan dengan model analisisnya yang sangat membahana gitu ya, yang sangat sudah merajalela di mana-mana. Oke, the next terkait dengan ini masih Denzin Likon. Dia upgrade gitu ya. Jadi tadinya hanya berapa nih? 4, dia upgrade ke beberapa ini, mungkin sudah membuat sebuah kajian-kajian baru, jadi dapat menuliskan teori gitu ya terkait dengan pendekatan kualitatif. Nah, terus ada Marshall dan Rosman. Selanjutnya ada Creswell. Ada beberapa yang belum saya tuliskan karena buru-buru. Ada tempatnya siapa namanya? Robert Kayin juga belum ada. Dan masih banyak yang belum saya tuliskan. Oke, ini pengetahuan saja, pengetahuan umum. Oke, the next, bagaimana mixed method ini mempunyai pendekatan. Nah, ini ada berurutan sama campuran. Nah, kemarin ada beberapa mahasiswa yang bertanya mixed method itu gimana. Nah, tergantung mau apa dulu. Kalau misalnya mau yang berurutan ya berarti dia ada 2. Ada sequential explanatory dan sequential exploratory. Explanatory itu data utama adalah data kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Sedangkan yang exploratory ini kebalikan, data utama adalah data yang diambil melalui kualitatif dan dukungan data ini menggunakan kuantitatif. Nah, sekarang kalau yang campuran bagaimana? Dia ada triangulasi dan embedded. Oke ya. Next. Nah, ini R&D.
Nanti apabila Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sudah lulus gitu ya, pengen mencoba mengembangkan sebuah hal yang mungkin dari hasil penelitian tesis dikembangkan, nah ini dengan menggunakan beberapa macam atau model, misalnya apakah produk atau alat, atau kurikulum, atau pembelajaran, atau pendidikan dan lain sebagainya. Ini ada langkah-langkahnya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail gitu ya. Ini hanya untuk improve dan recall saja yang sudah didapatkan di dalam mata kuliah metodologi penelitian manajemen pendidikan. Nah, ini literatur review. Literatur review itu juga sangat banyak sekali Bapak Ibu teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar literatur review. Nah, bagaimana cara literatur review bekerja itu juga memiliki teknis kajian sendiri. Misalnya di sini ya ada meta analisis yang di atas ini meta analisis. Meta analisis dia hanya mencari artikel-artikel kuantitatif saja dan itu dibatasi gitu ya. Kuantitatif itu yang seperti apa? Yang eksperimen. Jadi tidak semua kuantitatif bisa dimasukkan ke dalam tidak semua artikel-artikel yang menggunakan kuantitatif tidak bisa dikategorikan ke dalam pendekatan meta analisis. Jadi meta analisis itu kuantitatif yang dia juga memiliki prosedur. Jadi masih banyak lagi pendekatan yang ada di dalam meta analisis ini, apakah eksperimen, pre dan post test kayak gitu ya, pre-test dan post test dan lain sebagainya. Nah, ini meta analisis dan hasil-hasil yang didapatkan dari publikasi artikel terkait dengan kuantitatif yang masuk kategori meta analisis ini pun nanti dianalisis lagi dengan menggunakan software yang berbeda gitu ya, dengan menggunakan software lain gitu. Oke, systematic review misalnya. Systematic review ini bisa menggunakan kuanti dan kuali atau mix juga bisa menggunakan kuanti kuali. Bagaimana cara mereka bekerja? Mereka memiliki pengaturan sendiri-sendiri. Nah, ini juga didapatkan di dalam metodologi penelitian manajemen pendidikan mata kuliah tersebut gitu ya. Oke, next adalah evaluasi. Nah, apabila Bapak Ibu teman-teman mahasiswa menggunakan penelitian evaluasi, beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan perlu Bapak Ibu teman-teman mahasiswa ingat dan perhatikan bahwa evaluasi tersebut tidak bisa digunakan, tidak bisa mencari data dengan menggunakan kualitatif. Kenapa demikian? Menurut saya, kalau mix silakan ya, mix bisa gitu ya. Silakan kalau mix karena memang dia memiliki indikator ketercapaian dari sebuah pelaksanaan program. Artinya evaluasi itu kan mengevaluasi keterlaksanaan program. Apakah program tersebut sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak gitu ya. Itu kan memiliki indikator. Misalnya tercapai tidak tercapai gitu kan. Nah, untuk mencari indikator tersebut kita tidak bisa menggunakan dengan hanya sekedar pemaknaan di dalam kualitatif saja. Jadi kita membutuhkan sebuah uraian yang memiliki nilai-nilai atau angka-angka untuk memberikan kesimpulan bahwa evaluasi dari program atau evaluasi pendidikan atau evaluasi pembelajaran itu tercapai atau tidak sehingga menggunakan kuantitatif gitu ya. Karena banyak sekali saya melihat teman-teman mahasiswa ketika menggunakan jenis penelitian evaluasi itu teknik pengambilan datanya dengan kualitatif. Nah, itu kan memunculkan banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengukur gitu kan ya. Padahal mengukur itu adalah bagaimana caranya bisa menuangkan angka-angka gitu ya, angka-angka ke dalam sebuah analisis. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, tadi ini adalah bagaimana caranya kita menuliskan di dalam sebuah metode di artikel gitu ya. Semoga dengan ini bisa mengupgrade, mengupdate ilmu Bapak Ibu teman-teman mahasiswa dan memberikan semangat baru gitu ya terkait dengan bagaimana caranya menuliskan metode di dalam sebuah artikel penelitian. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, untuk itu sekian apa yang sudah saya sampaikan. Banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf terkait dengan mungkin saya merekam karena di rumah juga tidak ada peredam suara, jadi apabila ada suara-suara masuk, noise gitu ya yang mengganggu Bapak Ibu, semoga tidak mengurangi pendengaran dan memahami Bapak Ibu semua dalam memaknai teori terkait metode
pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf, sekian dari saya. Marilah kita akhiri dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di dalam pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan result. Bagaimana kita caranya menuliskan result di dalam sebuah artikel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.